Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, penggalian atau proses penggalian udah selesai di bagian kolam maupun di bagian chamber. Nih sekarang kalau nggak salah untuk kedalamannya dapatnya itu ya kurang lebih 180 untuk di bagian chamber. Sedangkan untuk di bagian kolam utama ya kurang lebih sekitar 150 100 ya 160 guys. Ini 160 cm. Nah, ini penggalian udah kelar. Ranjau-ranjau juga kita udah akhirnya kita bisa jinakkan semua guys, seperti safety tanknya yang ada di sini kita udah pindahin ke bagian carport. Terus juga kabel optik yang dari TV kabel atau internet ini udah kita pindahin juga, yang melintang warna hijau tuh yang gede banget di sebelah sini kita juga udah bisa geser. Kemarin kita gali bagian sebelah sana, kita gali sedikit, kemudian kita tekuk keluar. Jadi ini nanti posisinya ada di belakang tembok. Si kabel optik internet. Terus juga kabel-kabel listrik yang melintang juga, yang melintang di sebelah sana kita juga udah pindahin. Tapi kalau untuk gorong-gorongnya ini memang sepertinya agak sulit ya guys ya, kita akalin. Jadi ya udah kita akhirnya mengalah. Yang tadinya lebar kolamnya ini harusnya itu sekitar 2,5, jadinya sekarang berkurang sedikit jadi sisa 2,2 2,3 gitu. Udah nggak apa-apa, daripada kita paksakan geser kolam si gorong-gorong atau saluran air, kita paksakan geser terus tahu-taunya kenapa-napa. Jadi ya udahlah, mending kita ngalah aja sedikit lebar kolamnya gitu. Terus juga untuk pipa kemarin, pipa pembuangan dari septic tank dan pembuangan dari atap rumah, talang air yang di atas rumah ini kita juga udah geser. Kita usahakan semepet mungkin ke bagian sisi tembok agar volume kolam bisa tetap terjaga untuk luasnya gitu ya, tidak memakan banyak space. Nah, setelah penggalian kelar, ini tadi kita udah ukur itu dapatnya 1,8 untuk chamber kedalamannya. Terus bagian kolam utama dapatnya sekitar 1,5 atau 1,6 meter. Untuk lebar lebar kolamnya jadinya itu sekitar 2 meter ya, sekitar 2 meter aja guys jadinya. Kalau dihitung sama sisi bagian luarnya sih 2,2 gitu. Terus untuk bagian chamber luasnya itu dapatnya 1,4, terus panjangnya 2,5, jadi 1,4 kali 2,5 untuk luasnya guys ya, untuk bagian sisi chamber. Nah, penggalian udah selesai. Sekarang saatnya kita proses untuk pembuatan lantai kerja dan juga pemipaan. Nah, ini untuk lantai kerjanya udah dikerjain ya guys ya. Nah, untuk lantai kerjanya ini udah disiapin. Nah, gunanya lantai kerja ini gunanya apa guys ya? Kita buatin seperti ini bagian kita kasih semi beton awal bagian bawahnya, agar ini khususnya untuk kolam ini ya guys ya, kolam yang digali ke dalam ke tanah gitu, karena banyak rembesan air atau mata air yang keluar. Akhirnya ini kita harus buat lantai kerja seperti ini beton. Terus kita aci juga bagian dindingnya agar nanti tidak mempengaruhi kualitas beton guys.
Ini kita aci, tapi nggak terlalu tebal aciannya nih ya guys ya. Secukupnya aja, yang penting air tidak merembes masuk ke bagian kolam. Nah seperti ini juga kita kontur pakai bata yang di sini, karena kan di sini nggak ada tanah gitu kan. Jadi mau nggak mau ini kita buat semacam dasarnya dulu. Jadi ini ada kita buat batas tengah sama batas satu nih, kayak istilahnya nggak sih, bener nggak sih nih? Terus di sini juga tuh kita udah kasih acian juga tipis-tipis secukupnya. Yang penting air udah nggak rembes masuk gitu guys, karena sekarang kan juga masih musim hujan kan. Jadi cukup beresiko kalau kita nggak aci dulu dan buat lantai kerja seperti ini. Nah di sini juga untuk proses pemipaan bagian bottom drainnya ini kita juga udah buat. Nah di sini ada 2 bottom drain kita install sedari awal. Ini ukuran pipanya ini 4 inch. Jadi yang pertama di sini nih nanti akan masuk ke sini, terus yang pipa yang satunya lagi masuk ke chamber pertama juga. Nah seperti itu. Nah selebihnya untuk pemipaan yang lain ini kita juga udah install semua seperti ini. Menurut saya untuk proses penginstalan pemipaan itu sangat penting guys ya. Kita buat sedemikian rupa, serapi mungkin, karena ibaratnya kalau untuk manusia itu pemipaan itu urat nadi kali ya, kalau kita analogikan. Jadi pemipaannya ini kan tertanam di dalam beton nanti. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar rapikan, harus terukur. Jadi kalau misalnya kenapa-napa nanti nggak repot-repot lagi gitu kan. Kita kalau harus bongkar-bongkar betonnya kan agak kacau ya, agak repot ya kalau kita harus bongkar betonnya kalau sampai ada salah penginstalan untuk pemipaan. Nah ini saya akan jelaskan juga untuk bagian pemipaan-pemipaannya, output sama inputnya. Seperti ini contohnya guys ya. Ini kita mulai dari pemipaan input dulu. Nah untuk pemipaan input di sini udah disiapin. Kan tadi bottom drain udah tuh. Nah ini untuk si skimmer, surface skimmer. Nah surface skimmer ini memutar ke bagian sisi sana guys. Nah jadi nanti ini kan deck nih bagian atas di sini guys ya. Di sini bagian atasnya nih deck. Jadi mau nggak mau ini posisi skimmernya kita nggak bisa mentokin ke dalam, karena kalau misalnya kita paksain mentokin ke dalam untuk si pipa surface skimmernya ini, yang repot saya nih guys kalau untuk mau maintenance si surface skimmernya, harus menyelam dulu berenang masuk ke dalam. Nah makanya ini dibuat agak keluar sedikit, nggak benar-benar di sudut, tapi dia posisinya hampir mendekati bagian deck ya, sekitar 10 atau 20 cm dari bagian deck. Nah itu untuk surface skimmer. Selanjutnya untuk pipa output. Nah ini guys ya, kalau untuk pipa bucket shower ini menggunakan pipa 2 inch. Dia akan lewat sini, terus jalurnya nanti akan dibuat naik ke sini ya guys ya. Sedangkan untuk pipa sirkulasi ini pakai 3 inch. Ini pakai pipa 3 inch. Ini kita udah bobok juga nih si aciannya itu. Lewat sini, terus lewat bawah sini, terus keluar di sini guys. Nah, kenapa untuk pipa si sirkulasinya ini saya tidak buat di bagian benar-benar permukaan air, karena ya ini kan volume kolam saya kecil ya guys ya. Kalau saya letakkan ini agak ke atas, lebih ke atas lagi, khawatirnya itu membuat gelombang bagian permukaan air itu terlalu deras. Jadinya saya kurang bisa menikmati view dari kolam saya. Makanya ini saya buat agak ke dibuat agak ke bawah agar saya masih bisa menikmati
view-nya kolam saya guys. Nah seperti itu, makanya ini agak ke bawah. Permukaan air nanti akan sekitar sinilah sepertinya nih guys. Nah jadi masih ada sekitar 30 sentian lah di bawah permukaan air. Seperti itu. Nah, ada juga di sini untuk saluran pipa 2 inch lagi. Nah, kalau ini untuk nanti ngedrain dari chamber terakhir. Nah, chamber terakhir kan di sini nanti untuk chamber kayak kontrolnya gitu, guys. Jadi kalau mau backwash segala macam masuk ke sini dulu. Nah, ini saya pakai pipa 2 inch. Nah, untuk nanti ditembakkan keluar ke saluran gorong-gorong di luar. Seperti itu. Nah, ini ada 2 pipa lagi nih. Nah, kalau yang satunya ini, yang satunya ke atas ini guys, ini adalah pemipaan yang kita udah siapin untuk penginstalan nanti untuk chiller. Nah, jadi nanti saluran chiller ataupun saluran untuk dari evaporator chillernya itu nanti masuknya ke sini menggunakan pipa 2 inch ya guys ya. Nanti kita akan buat naik ke sini lewat ke bagian atas, kita bobok juga sih nanti si bagian dindingnya. Terus nanti memutar, nanti kita simpan kompresor dan evaporatornya itu sebelah sana guys. Jadi biar lebih aman aja. Kalau kita bersihin si kompresornya itu nggak mengganggu kolam utama guys, nggak akan ada percikan-percikan air seperti itu. Nah ini kita harus siapin juga penginstalannya biar nanti pada saat pemasangan si chillernya udah rapi segala macam guys, seperti itu. Nah setelah ini, setelah nanti pemipaan udah dirapiin semua, bla 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 segala macam, dan besok rencana akan dimulai untuk pemasangan rangka-rangka besi, wire mesh segala macam untuk untuk persiapan pengecoran. Nah, harapannya dengan pembuatan lantai kerja dan pemipaan seperti ini, nanti hasil cor-corannya itu aman, jauh dari retak segala macam ya guys ya. Amin 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 amin. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan terkait dengan proses pembuatan lantai kerja dan juga proses pemipaan. Nah, seperti yang tadi udah saya jelasin bahwa sangat penting untuk pembuatan lantai kerja, khususnya untuk kolam-kolam yang digali ke bawah, karena itu sangat mempengaruhi nanti kualitas beton gitu ya Pak ya. Karena kalau enggak bisa air merembes, itu mengganggu kualitas beton gitu kan ya Pak ya. Yang membuat biasanya beton retak rambut atau ya seperti itulah pokoknya. Begitupun untuk pemipaan itu udah seperti arteri ataupun urat nadi bagi kolam. Jadi harus dibuat sepresisi mungkin sebelum nanti dilakukan pengecoran. Mungkin itu aja dari saya. Tetap ikuti proses pembuatan kolam koi gorong-gorong volume 5.0 yang ada di rumah saya. Kalau ada pertanyaan, cukup tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton. Salam untuk persahabatan.